Mone. Saya Kurniawan Zahra selaku pembicara pertama. Saya Nicole Bedinur selaku pembicara kedua. Saya Kayla Mekarjini selaku pembicara ketiga. Atira, anggun, unggul, cerdas. Dalam usaha analisis seperti ini, pihak dari mosinya itu menilai di sisi mana pilihan yang paling rasional berada, serta jalur mana yang dampaknya paling luas karena mempengaruhi banyak aktor di status quo. Makanya apa akan kami buktikan? A. Aset investasi di sisi kita itu lebih rasional di status quo. Juga B. Bahwa penjaminan stabilitas ekonomi yang berjangka panjang itu akan terjadi di sisi kita. Maka 2 poin disatap juri. 1. Bagaimana status quo-nya? A. Kondisi ekonomi saat ini itu seperti kapal yang sedang berlayar di laut dengan ombak yang sangat besar. Seperti bagaimana penaikan yang nilai tukar rupiah yang lemah ataupun inflasi yang naik turun yang berakhirnya dapat berdampak pada seluruh penumpang dalamnya, yaitu elemen masyarakat yang luas. Makanya kita perlu selamatkan semua penumpang yang ada di dalamnya. B. Karakterisasi investor sebagai aktor utama dalam mosi. 1. Di status quo sudah banyak edukasi terkait bagaimana cara berinvestasi yang baik dan bahkan sudah terklarifikasi dalam banyak bentuk yang sangat besar. 2. Para investor itu sudah sadar terkait bagaimana resiko ataupun dampak yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan investasi. 3. Artinya apa? Ketika ingin melakukan investasi, para investor itu sudah mempersiapkan dirinya atas berbagai macam pertimbangan juga juri. 2. Bentuk aset risiko rendah dan aset saham. A. Aset risiko rendah itu dapat diibaratkan seperti menyimpan barang di berharga di dalam berangkas, maka nilainya itu akan relatif aman dan sama dan juga menjaga kekayaan dalam jangka panjang, tetapi hanya menjadi simpanan pribadi yang tidak berkembang. Masalahnya, jika terlalu banyak kekayaan yang diam, maka pertumbuhan ekonomi itu akan menjadi lambat karena kurangnya aliran dana ke aktivitas yang menghasilkan nilai tambah juri. B. Aset saham itu ibarat dana tabungan di kebun. Investor itu dapat menanam modal di perusahaan dan ketika perusahaan itu untung, maka investor juga akan mendapatkan hasil melalui dividen yang hadir. Artinya, akan tercipta hubungan antara investor dan perusahaan yang mendorong adanya check and balance juga. Maka selama ada poin argumentasi, kenapa risiko kontra itu jauh lebih baik dan lebih rasional di status quo. Di kondisi ekonomi modern yang tidak stabil, kita butuh pertumbuhan nilai dan perputaran ekonomi yang baik juga juri. Dan ini hanya akan terjadi di sisi oposisi. Atas 2 analisis. 1. Pertumbuhan nilai emas itu lebih kecil dibandingkan nilai saham karena ini hanya berfungsi sebagai simpanan yang mengikuti harga pasar. Nilainya itu hanya akan naik ketika inflasi, tetapi bisa sangat turun ketika ekonomi kembali menjadi stabil. Sebaliknya, saham itu berasal dari perusahaan yang bisa berkembang melalui peningkatan produksi, ekspansi bisnis ataupun laba yang dihasilkan yang sangat besar. Maka pertumbuhan nilai yang baik itu hanya akan terjadi pada ketika kita menginvestasi aset saham. 2. Dalam prinsip ekonomi, harta itu akan lebih baik ketika kita ikut serta dalam perputaran ekonomi. Uang yang kita miliki itu tidak boleh diam di tempat saja karena ini hanya akan menghambat perputaran ekonomi yang terjadi. Ekonomi itu butuh uang untuk berputar agar terjadi obligasi di mana semua kebutuhan masyarakat itu akan terpenuhi. Karena yang menjadi urgensi saat ini itu bukanlah teori moneter terkait keuntungan individu saja, tapi bagaimana pada akhirnya efek ekonomi itu akan berdampak ke semua orang di masyarakat. Juri, jika emas hanya seperti uang yang disimpan dalam berangkas, maka saham itu akan seperti uang yang ditanam sebagai benih di ladang. Berangkas itu menjaga nilai, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Sementara benih yang kita tanam memang akan berisiko gagal, tetapi ketika ini tumbuh, ia akan menghasilkan lebih banyak dan memberi lebih banyak manfaat lagi. Sehingga nilai yang membuatnya lebih rasional status quo dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil yang membutuhkan terjadinya perputaran ekonomi yang baik juga, makanya bangga. Emas itu seperti menyimpan benih digunakan agar tidak rusak, sedangkan saham itu seperti menanamnya di tanah. Ada resiko, tetapi hanya dengan menanam kita bisa mendapatkan hasil. Sehingga ada beberapa sanggahan untuk tim proposisi. Saya rasa bagaimana tim proposisi mengatakan bahwa saham itu tidak rasional karena harganya sedang naik turun dan kondisi ini bisa membuat investor rugi sehingga emas dianggap lebih rasional untuk dipilih. Namun menurut tim kontra, tim proposisi itu hanya melihat fluktuasi sebagai sesuatu yang buruk. Padahal fluktuasi itu juga memberikan peluang keuntungan. Pertama, fluktuasi itu memberikan kesempatan untuk membeli saat harga lebih murah. Ketika harga saham turun, investor bisa membeli saham dengan harga yang rendah. Jika kondisi perusahaan membaik dan harga saham itu naik kembali, investor dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Perubahan harga ini itu biasanya terjadi karena perkembangan kinerja perusahaan atau kondisi ekonomi. Ketika perusahaan berkembang dan mendapatkan kepercayaan pasar, harga saham bisa meningkat cukup besar. Ataupun kedua, kemungkinan kerugian juga sebenarnya bisa dikelola oleh investor itu sendiri. Investor biasanya tidak menaruh semua uangnya di satu saham saja, tetapi membaginya ke beberapa perusahaan atau bahkan aset lain. Dengan cara lain, jika satu investasi mengalami penurunan, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Ataupun selain itu, sebelum berinvestasi, investor juga biasanya melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan, laporan keuangan, dan prospek bisnisnya. Hal ini membantu investor memiliki perusahaan yang memiliki peluang yang berkembang sehingga risiko kerugian itu bisa kecil. Sehingga mari masuk ke analisis. Saya rasa bagaimana investasi saham itu mendorong perputaran ekonomi yang lebih aktif karena uang dari investor itu tidak hanya disimpan, tetapi juga digunakan oleh perusahaan sebagai modal untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Ketika perusahaan menggunakan dana tersebut untuk
produksi, distribusi, dan operasional, maka akan terjadi banyak aktivitas ekonomi. Aktivitas ini membuat uang tidak bergerak di dalam perekonomian saja. Akibatnya dampaknya tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga oleh perusahaan yang berkembang, pekerja yang mendapatkan pekerjaan, dan masyarakat yang mendapatkan barang atau jasa. Jadi investasi saham itu mendorong perputaran ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Satu, saya rasa akan ada perkembangan perusahaan. Bayangkan ketika sebuah perusahaan itu mendapatkan dana dari investor melalui saham, dan ini tidak hanya disimpan, tetapi juga digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Misalnya, perusahaan membeli mesin baru agar produksi lebih banyak, melakukan inovasi produk akan lebih menarik, dan lain sebagainya. Ataupun B, saya rasa ini akan membuka peluang kerja. Ketika produksi meningkat dan cabang baru dibuka, perusahaan tentu tidak bisa bekerja dengan jumlah pekerja yang sama. Mereka membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk menjalankan produksi, mengelola cabang baru, dan memasarkan produk. Akibatnya perusahaan itu akan membuka lebih banyak lowongan pekerjaan. Hal ini membuat banyak orang mendapatkan kerja dan penghasilan sehingga daya beli masyarakat juga meningkat. Ataupun C, ini akan menjaga kestabilan ekonomi. Karena ketika perusahaan itu mampu memproduksi barang dengan baik, ketersediaan barang di pasar itu akan tetap terjaga. Artinya masyarakat tidak kesulitan mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Karena jika barang tersedia dengan cukup, harga barang juga akan lebih stabil. Juri, selain itu ketika perusahaan mampu memproduksi barang dengan baik, ketersediaan barang di pasar akan tetap terjaga karena masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dan lebih mudah, dan harga barang juga lebih stabil. Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi, saham masih bisa menjadi peluang bagi investor. Saat ekonomi sedang krisis, harga saham itu biasanya menurun. Namun justru di situ investor bisa membeli saham dengan harga lebih murah karena ketika kondisi ekonomi kembali stabil dan perusahaan mulai berkembang lagi, harga saham akan naik dan investor bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi perbedaannya jelas. Di proposisi itu hanya melihat dari sisi keamanan karena emas memang lebih stabil, namun emas cenderung hanya menyimpan nilai kekayaan secara pasif. Sementara saham memang memiliki resiko, tetapi juga memberikan peluang keuntungan yang lebih besar dan juga mendorong perputaran ekonomi yang berdampak pada perusahaan, pekerjaan, dan masyarakat luas. Makanya bangka menjadi top. Mereka melihat saham sebagai mobil balap yang bisa kecelakaan, maka dari itu mereka memilih untuk berlindung di balik pagar pembatas yaitu emas agar tidak terluka. Apakah ini sejalan dengan prinsip seorang investor? Tidak. Risiko adalah biaya yang masuk untuk memenangkan sebuah perlombaan ekonomi, Juri. Tanpa mengambil risiko tersebut, kamu bukan seorang investor, kamu hanya seorang penonton yang sedang ketakutan. Masuk pada pertentangan. 1. Tentang rasionalitas. Jika Pro hadir dengan berkata, emas lebih rasional karena memiliki nilai yang stabil dan dapat berperan sebagai safe haven saat krisis melanda di masa depan. 2 poin analisis. A. Tidak. Faktanya, emas adalah aset yang tidak produktif, Juri. Berbeda dengan aset produktif yang bekerja seperti saham. Emas hanya duduk manis di brankas dan harganya pun hanya mengikuti nilai pasar saja. Investor emas hanya akan mendapatkan keuntungan ketika harga emas naik saat dijual kembali. Jika harga emas stagnan, aset tersebut tidak akan memberikan imbalan hasil apapun, sehingga emas tidak mampu berkembang untuk menghasilkan dividen ataupun bunga seperti saham pada akhirnya. Ataupun B, kemudian skenario terburuknya. 1. Risiko ekonomi. Jika Pro hadir berkata bahwa aset emas akan untung karena harga yang naik saat risiko ekonomi, ya saat risiko ekonomi ada inflasi yang membuat semua harga barang juga naik di suatu suku, Juri. Berbeda dengan emas, memang walaupun harga emas akan naik, namun Pro itu tidak akan langsung kaya seketika karena bagaimanapun inflasi lebih cepat daripada kenaikan harga emas. Sedangkan saat krisis melanda, perusahaan cenderung memberi diskon saat krisis agar investor mau menanam emas di perusahaannya. Ini sejalan dengan strategi investor yaitu buy low sell high. Krisis adalah bentuk dari beli murah saat peringatan melanda, kemudian dijual kembali dengan harga yang mahal saat ekonomi sudah pulih kembali juga, Juri. Di sinilah pikiran jangka panjang hadir dan membuat aset saham itu jauh lebih rasional juga, karena pada akhirnya krisis bersifat sementara, sedangkan emas itu setelah krisis itu akan habis juga pada akhirnya. Masuk pada poin skenario kedua, saat harga emas stagnan. Saat harga emas stagnan, aset saham yang kami miliki itu tidak akan turun juga nilai sahamnya, Juri, karena saham berupa aset produktif yang bekerja. Perusahaan dapat menggunakan saham untuk membuat inovasi ataupun menghasilkan laba, dan keuntungan juga akan kembali kepada investor melalui dividen. Ini menunjukkan bahwa aset saham yang lebih rasional juga pada akhirnya dibandingkan aset emas, karena emas hanya akan diam di tempat saat aset saham maju berkembang. Meskipun worst case di sisi kami perusahaan bisa berkemungkinan bangkrut, ini terselesaikan juga di sisi kami. P2 sudah bilang, semakin berkembang perusahaan, semakin besar keuntungan yang tercipta. Dan di sini check and balance perusahaan dan investor hadir. Ingat, perusahaan juga mengunggah laporan keuangan terkait stabilitas perputaran uang di perusahaannya. Mereka mau menarik investor, sehingga investor pada akhirnya juga punya strategi tersendiri dan telah mempertimbangkan resiko yang ada dari laporan keuangan perusahaan tersebut sebelum menaruh aset saham pada perusahaan tersebut. High risk, high reward. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi keuntungannya. Akhirnya, emas hanya menjaga kekayaan agar tidak hilang, namun sahamlah yang menciptakan kekayaan. Poin pertentangan yang kedua, tentang investasi jangka panjang. Bila Pro hadir berkata emas bisa memberikan keuntungan bagi individu yang masa akan datang, sedari tadi Pro hanya membawa bagaimana emas bisa menolong individu ketika krisis melanda, namun keuntungannya hanya bagi individu yang memiliki aset tersebut saja, Juri. Dan dari tadi kami sudah menjelaskan bagaimana seharusnya aset yang dimiliki
itu berputar di roda ekonomi, bukan hanya terkait keuntungan individu saat terjadi masalah ekonomi, tapi bagaimana pemerataan ekonomi akan hadir di suatu negara. Pemerataan ekonomi menjadi salah satu hal paling krusial untuk stabilitas ekonomi negara. Jika ekonomi tidak merata, maka akan menghadirkan kesenjangan ekonomi seperti pada dunia yang proposisinya inginkan, dan kesenjangan ekonomi sering sekali menjadi akar permasalahan krisis ekonomi yang terjadi. Rasionalitas bukan berarti menghindari resiko dengan cara diam, melainkan mengelola resiko tersebut agar mendapatkan hasil yang optimal. Berkembangnya perusahaan juga karena punya banyak modal dari investor, sehingga lebih agresif dalam produksi, entah untuk membuka lapangan pekerjaan ataupun menghasilkan barang ataupun jasa. Di sini putaran uang dalam ekonomi bekerja, memberikan lapangan pekerjaan bagi individu lain ataupun barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan, dan ini semua hadir berkat aset saham dari investor. Karena investasi adalah soal menanam, bukan sekedar menyimpan. Kita perlu menjadi bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi, bukan hanya menjadi penonton pasif dengan sebatang emas. Atas alasan tersebut, kontra menang, Atira juara.